Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya di sini Om Oki. Jadi sesi kali ini adalah video rekom Om Tante ya, jadi reaksi komentar. Eh, ada beberapa yang sudah nanya di komentar, tapi mungkin di video ini saya hanya ingin menjawab sedikit pertanyaan aja biar nggak terlalu panjang videonya. Ini ada pertanyaan di komentar dari Ricardo Sinaga. Bang, begitu banyak iklan di Bukalapak, dimulai dari push, promoted keyword. Oh, mungkin maksudnya promoted keyword Om Tante ya. Promoted keyword iklan lapak. Kalau push sama promoted push, saya udah paham apa fungsinya. Nah, yang saya pertanyakan promoted keyword dan fitur iklan lapaknya ini ya. Jadi Om Ricardo Sinaga ini nanya apa itu fitur promoted keyword dan fitur iklan lapak. Saya sebelum menjelaskan soal hal ini, ada sedikit promo yang mau lewat sebentar Om Tante. Oke Om Tante, soal promoted keyword dulu ya. Jadi kalau promoted keyword itu sebenarnya hampir sama dengan promoted push fungsinya. Hampir sama dan mungkin mirip sekali, cuman yang jadi pembeda adalah kalau promoted push ya, jadi promoted push itu dia keywordnya atau kata kuncinya yang akan muncul sebagai trigger di hasil pencarian itu adalah semua isi dari judulnya Om Tante. Jadi saya contohkan saja, misalkan saya punya produk dengan judul katakanlah gitar gitu ya. Katakanlah saya punya judul produk adalah gitar akustik Yamaha F310 original. Oke. Saya ulang ya, jadi kalau judulnya adalah gitar akustik Yamaha F310 original, katakanlah seperti itu. Ini judul produk saya. Nah, kalau di promoted push gitu, dia dari semua kata yang ada di judul itu dijadikan trigger. Jadi misalkan ada calon pembeli yang mencari dengan keyword gitar Yamaha, dia akan muncul. Oke, ada yang mencari gitar akustik, dia akan muncul. Oke. Ketika ada orang yang mencari misalkan akustik Yamaha, dia akan muncul. Ada yang orang mencari Yamaha F310, dia juga akan muncul. Jadi semua kata-katanya, rangkaian kata-katanya itu bisa dibolak-balik, bisa diacak-acak, dan semua keywordnya yang ada di judul itu bisa jadi trigger untuk barang itu muncul. Oke, itu kalau promoted push. Semua katanya yang ada di judul muncul, termasuk misalkan Yamaha original, dia juga akan muncul. Oke. Nah, sehingga akan banyak sekali kombinasi-kombinasi keyword yang memungkinkan untuk memunculkan barang ini gitu. Itu kalau promoted push ya. Siapa tadi? Om Ricardo Sinaga mungkin udah tahu ya itu soal promoted push. Nah, bedanya apa dengan promoted keyword? Kalau dengan promoted keyword, ini kita yang menentukan dari judul itu, dari judul tadi, gitar akustik Yamaha F310 original, itu keyword mana saja atau rangkaian keyword atau rangkaian kata kunci mana yang akan kita jadikan sasaran. Tidak harus semua, misalkan saya hanya ingin barang ini muncul khusus hanya untuk orang-orang yang secara spesifik mencari Yamaha F310 saja.
Katakanlah satu keyword dulu ya. Walaupun kalau di promoted keyword sebenarnya kita bisa ngisi ini untuk beberapa keyword sekaligus. Misalkan gitar Yamaha, lalu gitar saja atau Yamaha saja atau Yamaha F310 itu bisa dikombinasikan macam-macam. Cuman ketika saya nggak pengen kalau ada orang yang nyari gitar original barang saya muncul gitu. Saya hanya ingin orang yang spesifik nyari Yamaha F310. Jadi di keywordnya saya tulis tuh satu keyword dulu ya, katakanlah Yamaha F310 ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang nyari gitar Yamaha, produk kita nggak akan muncul karena keyword yang kita tembak hanya Yamaha F310 saja. Oke, kalau ada orang nyari gitar akustik, produk kita juga nggak akan muncul meskipun itu ada di judul kita. Ya, itu untuk promoted keyword. Ya, tetap akan muncul di hasil pencarian, cuman bukan di slot promosinya, bukan di slot promotednya ya. Kalau di bagian atas tuh ada ada slot untuk promoted, yaitu untuk promoted keyword dan promoted push. Itu letaknya sama. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang mencari gitar Yamaha original, barang saya nggak akan keluar karena saya hanya set untuk Yamaha F310 saja. Ya, hanya keyword itu saja yang saya tembak sehingga kalau ada orang nyari itu produk saya baru akan keluar. Nah, maksud saya begini, bedanya dengan promoted push apa? Sebenarnya sama-sama nembak di keyword, hanya saja kalau di promoted keyword kita punya kewenangan untuk membatasi keyword mana saja yang ingin kita sasar atau kita target. Itu bedanya. Ya, kelebihan dan kelemahannya. Oke. Kelebihan dan kelemahannya, kalau di promoted push kelebihannya itu kita banyak peluang rangkaian keyword yang bisa dijadikan trigger agar produk kita keluar. Oke, tanpa kita harus susun satu persatu keywordnya. Dari mesin pencarian si Bukalapak dia akan secara otomatis mengkombinasikan antar kata di judul kita. Oke, misalkan gitar Yamaha atau gitar Yamaha akustik atau gitar akustik Yamaha atau Yamaha F310 atau gitar Yamaha original. Itu banyak varian keyword yang akan bisa menjadi trigger agar produk kita keluar. Lebih banyak peluangnya untuk produk kita muncul lah, intinya gitu. Tetapi kelemahannya adalah secara otomatis karena peluang triggernya lebih banyak, peluang menghabiskan budget promoted pushnya juga lebih besar. Artinya quote and quote jadi lebih boros karena produk kita akan lebih sering muncul dan lebih sering diklik gitu. Oke, meskipun tidak pada sasaran yang tepat. Misalkan saya ingin orang yang membeli produk saya memang benar-benar orang yang sudah ngerti gitar. Jadi saya hanya ngincar keyword Yamaha F310. Jadi hanya orang yang benar-benar nyari Yamaha F310 aja. Karena dia udah tahu Yamaha F310 itu seperti apa, yang ori itu seperti apa. Jadi sasaran saya bukan orang yang pengen main gitar pemula gitu, tapi benar-benar orang yang sudah riset sebelumnya, dia pengen mencari barang di Bukalapak yaitu Yamaha F310. Saya ingin menyasar orang-orang yang benar-benar nyari barang itu. Oke, bukan pemula yang cuman asal-asal pengen beli gitar lalu membanding-bandingkan gitar, yang satu murah, yang satu mahal gitu kan, kadang repot ya. Saya hanya ingin benar-benar sasarannya orang yang to the point. Itu kalau mau pakai yang semacam itu, Om Tanto bisa pakai promoted keyword. Oke. Kelemahannya yaitu jumlah padu padan kata kuncinya atau padu padan keywordnya itu jumlahnya akan lebih sedikit. Oke. Dan itu kelemahannya ya. Tapi kelebihannya budget kita itu akan benar-benar keluar, kita keluarkan untuk sasaran calon pembeli yang memang tepat sesuai apa yang kita inginkan. Itu kelebihannya. Jadi kelebihan promoted keyword itu kita mengeluarkan budget ya memang untuk orang yang kita sasar saja. Bukan untuk orang yang lain yang hanya sekedar coba-coba nyari gitar gitu doang, enggak gitu. Tapi memang benar-benar untuk orang yang mencari produk gitar tadi Yamaha F310. Ketika orang nyari Yamaha F310, produk saya keluar. Ketika orang mencari tidak menggunakan kata Yamaha F310, produk saya nggak akan keluar. Itu contoh penggunaan promoted push dan promoted keyword. Semoga Om Tante paham ya apa bedanya promoted push dan promoted keyword.
Itu soal promoted push dan promoted keyword ya. Oke, yang berikutnya adalah iklan lapak Om Tante. Jadi apa itu iklan lapak? Sebenarnya iklan lapak ini adalah fitur baru. Kalau Om Tante bisa baca di panduannya di Bukalapak di bagian bantuan ya, bukalapak.com/bantuan, cari saja iklan lapak. Sebenarnya Om Tante sudah bisa membaca di sini apa itu iklan lapak. Ini ada di sini fitur iklan lapak. Saya bacakan ya biar nggak paham, maksudnya biar paham semua basicnya seperti apa. Fitur iklan lapak adalah fitur promosi terbaru dari Bukalapak khusus untuk super seller. Jadi fitur ini hanya akan muncul untuk Om Tante yang berlangganan super seller. Kalau yang nggak berlangganan super seller, ini nggak akan muncul. Nah, fitur ini membantu lapak milik pelapak untuk tampil di urutan paling awal halaman daftar barang hasil pencarian. Jadi dia akan muncul, barang-barang kita itu akan muncul di pencarian juga, sama dengan promoted push dan promoted keyword, dan slotnya sama bareng-bareng itu. Jadi ada slot yang untuk promoted push yang biasanya kita lakukan itu juga digunakan untuk slot promoted keyword dan digunakan juga untuk slot iklan lapak. Bedanya apa dengan promoted push dan promoted keyword? Kita baca ya syarat ketentuannya. Jadi syarat ketentuannya adalah ini hanya bisa diakses melalui aplikasi. Jadi Om Tante nggak akan bisa mengakses fitur iklan lapak ini di laptop atau komputer. Hanya bisa via aplikasi ya. Minimal Android 461 atau iOS 256 ya. Lalu tergabung di program Superseller tadi yang sempat disinggung di depan. Nah, pelapak bisa membuat 10 promosi iklan lapak. Oke, jadi bisa membuat 10 campaign. Istilahnya membuat 10 campaign atau 10 iklan. Di mana masing-masing promosi itu, di masing-masing iklan itu hanya boleh terdiri dari satu kategori. Jadi nggak boleh tuh dalam satu iklan lapak kategorinya beda-beda. Hanya bisa untuk satu kategori, pilih satu kategori, dan kategori tersebut itu bisa berisi 10 barang maksimal. Oke, jadi kalau ada 10 campaign, artinya Om Tante bisa kombinasikan 10 iklan atau 10 campaign atau 10 promosi untuk 10 kategori dan untuk 100 produk, di mana masing-masing campaign adalah 10 barang. Itu boleh sampai 10 campaign. Kalau mau pakai satu boleh, pakai 10 boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah maksimal 10 barang per campaign, itu ya. Tapi 10 barangnya harus satu kategori. Oke, yang berikutnya, iklan lapak akan tampil secara acak bergiliran. Jadi dari 10 produk yang kita set, itu dia akan tampilkan secara acak dan bergiliran. Oke, secara acak dan bergiliran dengan lapak dari pelapak lainnya. Jadi untuk kategori yang sama. Jadi misalkan untuk kata kunci yang sama. Misalkan seperti tadi di depan produk gitar Yamaha gitu ya. Untuk kata kunci gitar Yamaha, misalkan yang pasang iklan ada 10 pelapak ya, produk kita akan diganti-ganti munculnya. Nggak akan muncul secara bersamaan dengan para pesaing yang memakai iklan lapak itu, tapi akan secara bergantian. Intinya seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau di promoted push dan promoted keyword, orang setiap ngeklik iklan kita yang tayang di slot hasil pencarian tadi, ketika klik baru kita kena biayanya tuh. Misalkan kita set bidding di angka Rp200 atau 250 atau Rp300 gitu ya. Itu kita akan kena Rp300 setiap klik. Oke. Kalau di iklan lapak ini diklik atau tidak diklik, asalkan iklan kita tayang, kita akan kena Rp12. Jadi di poin kelima ini, pelapak akan dikenakan pemotongan Rp12 dari budget promosi setiap promosi iklan lapak tampil. Ya, istilahnya kalau promoted push dan promoted keyword itu per view. Jadi setiap orang klik ngelihat halaman produk kita kena charge biaya sebesar bidding yang kita set. Kita set Rp200, kita kena 200. Kita set 300, kita kena 300. Itu per view. Tapi kalau iklan lapak ini adalah per impression, per tayang. Jadi iklannya setiap tayang kita kena Rp12, diklik atau tidak diklik. Ya, kesannya lebih murah memang Rp12, tetapi dihitungnya adalah per kali tayang. Oke.
Ini cocok sekali digunakan ya, iklan lapak ini cocok sekali digunakan untuk om tante yang yakin produknya ulasannya udah bagus, foto produknya bagus, harganya udah bersaing. Itu lebih baik pakai ini gitu. Karena setiap kali tayang kemungkinan orang kliknya lebih besar. Kalau istilahnya kalau om tante yang sudah terbiasa mungkin pakai iklan Facebook ya, mungkin tahu CTR-nya bagus gitu. CTR dari iklan produknya bagus. Jadi kalau rasio kliknya, klik tayangnya bagus ya, itu bisa pakai ini om tante. Yang jadi masalah kalau cara uploadnya asal-asalan, foto produknya jelek, harganya mahal, nggak bisa bersaing. Kalau pakai ini pasti boncos. Iklan om tante hanya akan tayang, tetapi kemungkinan untuk diklik kecil kalau foto produknya jelek gitu ya. Kemungkinan dikliknya juga kecil kalau harganya nggak bisa bersaing. Atau produknya nggak punya ulasan, ya itu agak susah ya untuk bersaing. Sehingga fitur ini menurut saya ya, lebih cocok digunakan untuk om tante yang sudah sangat pede dengan cara upload produknya. Ya, upload produknya nggak asal-asalan, harganya bersaing, foto produknya udah jos, udah bagus. Pakai fitur ini pasti akan lebih menguntungkan, pasti akan lebih irit gitu. Tapi kalau uploadnya masih jelek, saran saya nggak pakai ini, soalnya nanti hanya akan buang-buang uang. Karena setiap tayang sudah kena langsung, diklik atau tidak diklik. Paham om tante ya? Itu bedanya promoted push, promoted keyword, dan sekarang adalah iklan lapak. Batas budget promosi minimum Rp12 per promosi. Jadi kita bisa bikin 10 promosi, per promosi budget minimumnya adalah 12.000. Oke, lalu ketika pelapak menetapkan batas budget promosi, maka iklan akan otomatis tidak aktif. Jadi kalau kita menetapkan batas misalkan 20.000, ketika menyentuh angka 20.000 iklan akan berhenti secara otomatis. Oke. Atau kalau biaya budget promosinya sudah kurang dari Rp12, jadi memang nggak bisa tampil lagi kan, karena minimal per tayang atau per tampil itu Rp12. Kalau budget promosinya kurang dari Rp12 ya otomatis dia akan berhenti. Oke, pembeliannya sama, pembelian budget promosinya itu sama dengan budget promoted push atau promoted keyword. Oke, dana budget promosi tidak bisa dikembalikan lagi ke buka dompet. Jadi kalau om tante sudah terlanjur beli, nggak bisa refund gitu. Oke, jadi ini ada 3 fitur yang sebenarnya mirip dan tampilnya pada slot yang sama. Pembedanya adalah cara mainnya. Cara main promoted push dengan promoted keyword dengan iklan lapak itu cara bermainnya yang berbeda, dan cara penagihan biayanya juga berbeda. Kalau promoted push dan promoted keyword cara penagihannya sama, per view, setiap diklik kita kena cas. Kalau iklan lapak per tayang atau per impresi, per tayangan. Oke. Lalu yang promoted push itu mengambil dari semua keywordnya. Oke. Kalau di promoted keyword hanya keyword-keyword yang kita set saja. Kalau di iklan lapak sama dengan promoted push, semua yang ada di judulnya. Oke, itu pembedanya om tante. Semoga om tante paham. Kayaknya udah agak panjang juga videonya, padahal baru 1 pertanyaan ya. Mungkin next kita akan bikin rekom lagi, reaksi komentar. Om tante kalau ada yang pengen nanya apa atau pengen dijelasin gitu ya, kecuali kalau yang saya rasa sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, mungkin nggak akan saya bahas lagi di rekom. Coba tanya yang mungkin baru atau menurut saya memang belum pernah saya jelaskan di channel saya. Tanyakan aja lewat kolom komentar. Kalau ada kesempatan nanti pasti saya akan jawab dengan membuat video serupa ini ya, seri rekom, reaksi komentar. Oke, saya tunggu komentar dari om tante. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.